Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dengar suara saya? Kurang keras, kurang kencang, apa gimana? Apa sudah pas? Volumenya masih dinaikkan nggak? Apa udah pas? Waalaikumsalam Mbak Mefriza. Baik, kalau sudah pas saya mulai pelajaran kita hari ini ya. Walaupun saya punya hutang, hari ini saya tetap mengajar jam normal dulu ya, 90 menit. Jadi cuma ngajar sampai jam 11 dikarenakan saya besok pagi harus berangkat pagi-pagi ya. Jadi saya butuh istirahat. Oke. Satu lagi tentang UTS, nilai UTS. Terus terang saya belum dapat waktu untuk memeriksanya, jadi mohon kesabarannya dulu ya. Mudah-mudahan, saya kira saya masih punya jadwal yang ketat sampai 2 minggu yang akan datang. Jadi ya minggu kedua Januari mungkin ya baru saya bisa periksa ya. Ya, waalaikumsalam. Baik, kalau gitu kita mulai pelajaran yang baru tentang energi. Energi ini sebetulnya masih ada kaitannya tentang gaya-gaya ya, dari materi yang berikutnya masih terusan ya. Dan energi ini sekarang yang menjadi perhatian banyak orang ya. Sebagaimana kita ketahui, saat ini kita sangat tergantung kepada energi fosil. Apa itu energi fosil? Yaitu energi yang didapatkan dari fosil-fosil makhluk purba, binatang purba dan tumbuhan purba yang telah mengendap jutaan tahun di bawah tanah dan berubah menjadi apa? Menjadi minyak bumi dan batu bara ya. Kalau tumbuhan itu dia berubah jadi batu bara, kemudian minyak bumi itu berasal dari binatang purba. Nah, kenapa nih, ada apa, masalah apa dengan energi fosil? Ada yang tahu nggak masalahnya apa energi fosil? Nah, jadi masalahnya yang pertama jelas adalah polusi ya. Nah, si polusi, jadi energi fosil ini hampir tidak mungkin tidak menghasilkan zat sisa yang berbahaya bagi alam dan juga isinya ya, manusia tentunya ya. Ya contohnya minyak bumi ini diolah menjadi apa? Jadi bahan bakar ya kan, jadi bensin, bahan bakar untuk otomotif, untuk kendaraan bermotor, kemudian juga digunakan juga untuk industri. Nah, semuanya menghasilkan polusi. Belum lama ini, beberapa minggu yang lalu mungkin ya, kita sempat menyaksikan Taiwan, gak tahu di daerah yang lain mungkin juga merasakan, tapi di Taipei, di tempat saya, terlihat kabut tebal. Nah, kabut tebal ini ternyata bukan karena suhu yang menurun,
tapi dikarenakan oleh apa? Ada kiriman polusi dari tetangga sebelah, dari Cina ya. Nah, itu di hasil kabutnya polusi asap ini berasal dari mana? Berasal dari industri yang ada di Cina sana ya. Nah, itu jadi masalah yang pertama adalah polusi. Masalah yang kedua adalah sumber cadangannya yang semakin menipis. Jadi tentunya minyak bumi dan batu bara ini jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan pemakaiannya makin kesini bukan menurun, tapi meningkat ya, untuk memenuhi hajat orang banyak, memenuhi hajat manusia ya kan. Ya, manusia makin banyak berarti makin jumlah populasi manusia semakin tinggi, berarti yang butuh kendaraan juga semakin banyak ya kan. Belum lagi yang dipakai masak, belum lagi yang dipakai buat bangkitin listrik dan lain-lain gitu kan. Jadi konsumsinya meninggi. Nah, itu dua masalah paling mendasar yang menyebabkan kenapa kita harus mengganti sumber energi baru ya. Nah, itu tadi kalau energi fosil ini adalah energi yang tidak dapat diperbaharui, sedangkan sekarang kita sedang mencari sumber energi baru yang bisa diperbaharui. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Baik. Nah, pengertian energi itu sendiri apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa yang dimaksud dengan energi? Barangkali udah ada yang baca buku. Jadi energi ini adalah pengertian untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan, kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Contohnya apa? Contoh, manusia bisa berlari. Nah, itu disebabkan karena ada energi. Energinya berasal dari mana? Dari hasil pembakaran karbohidrat ya. Contoh lainnya, mobil bisa melaju. Nah, mobil bisa maju kenapa? Karena ada energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar ya. Energi itu kekuatan, ya mungkin mendekati ya. Energi itu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha ya. Jadi di sini misalkan tubuh manusia bisa berlari, kemampuannya apa? Berlari ya kan. Jadi tubuh ini bisa mampu melakukan atau mampu berlari, melakukan suatu aktivitas, di mana aktivitas tersebut di sini adalah berlari. Nah, kemampuan itu berasal dari mana? Berasal dari sumber energi. Nah, di sini kalau tubuh dapat energinya sumbernya dari mana? Dari pembakaran karbohidrat ya. Nah, ini masalah karbohidrat. Apa itu karbohidrat sudah dibahas sedikit waktu kita membahas ciri-ciri makhluk hidup pada semester ke-1. Jadi salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Membutuhkan makanan ya. Nah, jenis makanan ini kenapa dibutuhkan manusia atau makhluk hidup? Karena dia mengandung zat-zat tertentu. Zat-zatnya kan ada banyak tuh yang dibutuhkan, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Nah, karbohidrat ini adalah sumber energi ya. Nah, kemudian mobil ya. Mobil ini mendapatkan energi dari mana? Dari bahan
bakar sehingga dia mampu melakukan usaha atau mampu melakukan suatu tindakan. Apa tindakan atau usahanya? Yaitu melaju. Jadi itu pengertian dari energi. Nah, ada hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan. Energi ini sudah ada, tapi juga tidak dapat dimusnahkan. Ya. Jadi dia cuma bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Jadi energi ini sudah tersedia. Selanjutnya tinggal dimanfaatkan, ya. Yang lucunya yang sebelah mana? Yang lucunya yang sebelah mana, Mbak Siti? Ya, sorry, sinyalnya tadi hilang. Oke, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ini sebenarnya saya nggak ngerti juga nih lucunya di sebelah mana. Tapi emang hakikatnya seperti itu, ya. Jadi energi itu emang nggak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Kalau misalkan ya sampai saat ini nggak ada sih yang bisa nyiptain energi. Soalnya energi emang sudah tersedia di alam. Contohnya minyak bumi, ya. Minyak bumi ya kita lahir, kita datang juga udah ada di bawah tanah. Tinggal diambil, kemudian kemudian diubah, diolah sehingga menjadi bensin, menjadi minyak tanah. Bensin buat mobil, minyak tanah buat nyalain kompor. Kemudian ada juga gas alam. Gas alam contohnya kayak di Taiwan kan sekarang kita sebagian besar menggunakan gas natural yang disalurkan melalui instalasi langsung ke rumah-rumah,
ya. Nah itu gasnya kan siapa yang bikin? Jadi yang bikin bukan manusia kan, ya. Jadi tidak diciptakan, memang sudah ada, tinggal diperdayakan. Datang sendiri juga enggak, ya. Jadi harus diambil, harus diolah, harus diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya untuk digunakan, ya. Dimusnahkan bisa nggak? Nah, minyak bumi sekarang mau dimusnahkan. Nah, silakan aja dimusnahkan. Mau butuh effort berapa lama untuk memusnahkan? Nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, mungkin bisa. Tapi ya silakan dibayangkan effortnya memusnahkan minyak bumi gitu. Dan akibatnya juga kalau bisa memusnahkan ya jadi buronan dunia mungkin. Orang butuh kok tapi dimusnahkan. Siapa yang sekarang nggak butuh mobil? Atau sekarang dimusnahkan si minyak bumi, udah nggak bisa balik ke Indonesia. Mau naik apa coba balik ke Indonesia? Jadi saya kira ini bahasa yang menurut saya cukup serius. Memang seperti itu ya. Jadi energi memang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, ya. Walaupun terjadi perubahan energi, perubahan bentuk energi, nanti kita bahas satu persatu bentuk-bentuk perubahan energi, contoh-contoh perubahan energi, ya. Walaupun terjadi perubahan energi, namun jumlah energi di alam ini konstan, ya. Jadi hanya bentuknya yang berubah, tapi besarnya tetap sama. Contoh, manusia memiliki energi yang berasal dari makanan. Nah, makanan ini dapatkan dari mana? Dari perubahan energi pula. Contohnya gimana? Makanan diperoleh dari perubahan energi pula. Nah, ketika membuat makanan, kita pakai apa? Pakai kompor. Kompornya bisa kompor listrik atau kompor gas. Nah, memasak itu kan butuh energi panas, ya. Nah, panas itu merupakan satu bentuk energi yang digunakan untuk merubah bahan baku makanan menjadi bahan masak, ya. Sehingga ya didapatkan makanan yang bisa dimakan, layak dimakan. Contohnya nasi jadi sumber karbohidrat, ya kan. Nah, nasi ini masuk ke dalam pencernaan, kemudian dilakukan proses pembakaran yang bisa mengubah karbohidrat tadi menjadi energi yang bisa digunakan berlari, belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Oke, sekarang bentuk-bentuk energi. Pertama ada yang disebut dengan energi kimia. Apa itu energi kimia? Energi yang dihasilkan melalui reaksi suatu zat yang menghasilkan energi lainnya. Biar bisa dipahami, contohnya ini. Segelas susu, sepiring nasi, 1 liter bensin. Contohnya. Jadi bensin ini kan zat kimia, ya. Saya juga nggak tahu rumus kimianya apa. Nah, si bensin ini kalau dibakar
itu bisa digunakan untuk menggerakkan mesin mobil. Jadi bensin merupakan salah satu contoh energi kimia dan bisa berubah menjadi energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Nanti kita bahas. Jadi di dalam 1 liter bensin sudah tersimpan energi, tidak diciptakan, ya. Jadi bensinnya sendiri sudah ada di dalam tanah dalam bentuk minyak tanah, tidak diciptakan, ya. Sudah ada. Yang menciptakannya ya yang menciptakan alam ini. Kita ambil minyak tanah tersebut, minyak bumi tersebut, kemudian kita olah menjadi bensin. Nah, setelah itu bensinnya dimasukkan ke dalam mesin mobil. Ada sebuah mekanisme yang ya cukup panjang kalau dijelaskan. Intinya bensin itu dibakar. Ya, jadi kenapa disebutnya bahan bakar? Karena bensin ini dibakar. Dibakar, kemudian hasil pembakaran tersebut berubah menjadi energi yang bisa menggerakkan mesin mobil. Ini bentuk energi yang pertama, energi kimia. Energi yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah merupakan energi yang dimiliki karena geraknya. Jadi contohnya mobil yang bergerak. Nah, mobil ini punya energi kinetik karena dia bergerak. Dia melakukan suatu usaha. Usahanya apa ya? Dia maju kan. Atau sepeda yang melaju di tanjakan. Dia juga punya energi. Ya. Nah, si energi ini energi kinetik ini berasal dari mana? Nah, kalau mobil kan berasal dari apa? Dari energi kimia. Energi kimia yang berasal dari apa? Bensin, ya kan? Nah, sekarang kalau sepeda berasal dari apa? Siapa yang menggerakkan sepeda? Kaki. Nah, kaki ini bisa bergerak kenapa? Karena apa? Kaki bisa bergerak karena apa? Kaki bisa bergerak karena apa? Energi tenaga. Tenaganya dapat dari mana? Nasi. Nasi itu bentuk energi apa contohnya? Tadi kita udah belajar tentang bentuk-bentuk energi. Makanan. Nah, makanan itu termasuk ke dalam contoh bentuk energi apa? Yang baru saya jelaskan sebelum energi kinetik. Udah lupa lagi ya. Saya mundur satu slide. Jadi
sepiring nasi itu merupakan contoh dari energi kimia ya. Energi kimia ini merupakan energi yang dihasilkan melalui reaksi suatu zat. Nah, zat yang ada di piring nasi itu apa? Ada zat karbohidrat. Ya kan? Ada zat karbohidrat. Jadi zat karbohidrat ini merupakan salah satu contoh dari bentuk energi kimia ya. Yang bisa menghasilkan apa? Tenaga buat orang yang memakan nasi. Kemudian menggerakkan kaki. Kakinya dipakai buat mengkayuh sepeda. Sepedanya jadi bergerak di jalanan. Nah, sepeda yang bergerak di jalanan itu menjadi energi kinetik ya. Nah, itu contoh lain dari hukum kekekalan energi yang tadi saya jelaskan. Jadi energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya energi kimia, yang dimaksud dengan energi kimia di sini adalah apa? Nasi atau karbohidrat kan ya. Kemudian si energi kimianya ini berubah menjadi energi kinetik. Ya sama, saya juga di sini hilang terus nih, aneh. Kayak lagi krisis sinyal Taiwan. Energi kinetasi ini berubah menjadi apa? Gerakan kaki untuk mengayuh sepeda. Oke. Selanjutnya energi listrik. Jadi energi listrik merupakan energi yang dihasilkan oleh muatan listrik ya. Contohnya energi listrik yang berasal dari baterai atau aki. Nah, ini contohnya dipakai untuk apa? Misalkan pakai untuk menyalakan senter, atau dipakai untuk menyalakan handphone ya. Nah, itu merupakan contoh dari energi listrik ya. Jadi saya udah ngejelasin berapa energi nih. Coba review dulu, jangan-jangan pada ngantuk. 3 apa aja? Kinetik,
listrik kimia. Oke. Siapa aja nih yang nggak dengar suara saya selain Mbak Monica? Yang lain dengar nggak? Baik, ini saya sinyalnya merah. Saya coba logout dulu, nanti saya login lagi. Siapa tahu saya dapat sinyal bagus. Oke, tes 1 2 3. Sekarang gimana? Dengar nggak suara saya? Baik, saya lanjutkan. Jadi sudah ada 3 bentuk energi. Bentuk yang keempat adalah energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan dari getaran udara yang berasal dari sumber bunyi. Contohnya suara orang berteriak dan suara radio. Suara radio merupakan contoh dari bentuk energi bunyi. Nah, asalnya dari mana nih radio bisa berbunyi nih? Sumber energi asalnya dari mana? Dari baterai misalkan ya. Nah, baterainya itu menghasilkan energi apa? Energi listrik. Jadi ini radio. Radio ini merupakan jenis energinya energi bunyi. Energi bunyi. Radio ini merupakan contoh dari energi bunyi. Yang dihasilkan dari apa? Energi listrik. Jadi asalnya dari energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari apa ininya? Baterai. Baterai. Tulisannya gimana sih baterai? Oke. Sedangkan si baterai ini asalnya dari mana? Dia punya asal juga. Energi listrik ini dihasilkan dari apa?
ada asalnya lagi nih. Ada yang tahu nggak? Asalnya dari mana baterai? Energi yang listrik yang dihasilkan oleh baterai berasal dari bentuk energi apa? Bentuk energi kimia. Karena di sini ada reaksi ion positif dan ion negatif. Oke, berikutnya. Energi cahaya merupakan energi yang diperoleh dari radiasi gelombang elektromagnet. Contoh dari energi cahaya apa? Ada yang tahu nggak? Kok tumbuhan matahari contohnya ya, lampu, cahaya lampu. Nah, energi berikutnya ini agak sulit dibayangkan. Jadi energi potensial. Sebentar, ada yang menarik nih jawabannya Mbak Mehua. Bulan. Ngomong-ngomong, bulan ini bisa mengeluarkan cahaya nggak? Saya tanya. Bulan ini bisa mengeluarkan cahaya nggak? Bulan tidak mengeluarkan cahaya. Dapat dari mana energi yang dihasilkan bulan? Cahaya yang dihasilkan bulan adalah cahaya dari matahari yang dipantulkan ya. Jadi bulan tidak menghasilkan cahaya sendiri ya. Ya nggak apa-apa, jadi sambil ngingetin teman yang lainnya. Oke, balik ke bentuk energi. Energi potensial, energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Maksudnya gimana nih? Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan energi potensial?
Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan energi potensial? Jadi gini, saya sebutin dulu contohnya. Energi potensial itu contohnya buah, bukan, hampir mirip. Jadi gini, buah yang menggantung di pohonnya. Nah, misalkan buah duren gantung di pohonnya, tiba-tiba si durennya jatuh nimpa kepala orang, sakit gak? Sakit gak orang yang ketimpanya? Nah, berarti si duren itu punya energi dong. Nah, energi benda yang sedang dalam pada posisi diam itu yang disebut dengan energi potensial. Ya. Ada dua jenis energi potensial, yaitu energi potensial gravitasi. Ya, contohnya tadi buah mangga yang tergantung di pohonnya, dia memiliki potensi energi yang bisa satu ketika keluar gitu. Kapan ya sama saja ya. Jadi ini buahnya mau buah apa aja sama aja ya. Saya coret deh buah mangganya. Kapan energinya bisa keluar? Ya ketika dia terjatuh atau terlepas dari dahannya, kemudian dia bergerak jatuh ke bawah. Nah, itu ada energi di situ ya. Jadi yang dimaksud dengan energi potensial, energi dari benda yang dalam kondisi diam yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya tentang gravitasi bumi. Apa itu gravitasi bumi? Gravitasi bumi adalah gaya tarik dari bumi. Yang kedua, energi potensial pegas. Nah, ini yang tadi disebutkan contohnya oleh Mbak Monica ya. Jadi si pegas ini punya energi potensial. Contohnya ketapel ya, karet. Jadi si ketapelnya ditarik. Nah, ketika posisi ditarik belum dilepasin nih, dia punya energi potensial yang mana ketika dilepas akan berubah menjadi gaya energi apa? Ketika ketapelnya dilepas akan berubah menjadi energi apa? Kok energi kimia? Wow, ini dari mana juga nih potensial elastis nih?
Jadi ketapel ketika ditarik belum dilepasin, itu dia punya energi potensial di situ. Nah, ketika dilepasin, apa yang terjadi dengan misalkan apa ya yang ditaruh di ketapelnya, batu lah. Apa yang akan terjadi dengan batunya ketika ketapel dilepaskan? Nah, melaju itu energi apa? Tadi itu mobil melaju, itu energi apa? Energi kinetik. Nah, ini contoh lagi dari hukum kekekalan energi yang menyebutkan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa diubah bentuknya ke bentuk yang lain. Paham? Jadi tadinya kan energi ketapel ini punya energi potensial ketika ditarik, ketika dilepas dia berubah menjadi energi kinetik. Paham sekarang konsepnya? Nah, ini renggangan karet ya, renggangan karet pada ketapel contohnya. Oke, lanjut ke perubahan energi. Udah saya sampaikan dari tadi. Nah, ini contoh tadi, buah mangga jatuh dari pohonnya. Pertama dia punya energi apa nih? Buah mangga yang tergantung pada pohonnya. Potensial, oke. Kemudian dia berubah jadi apa? Kinetik. Terus berubah lagi jadi apa? Yang terakhir, coba ada yang tahu nggak? Pinter, energi bunyi. Lucu tapi benar. Oke, benar ya. Sekarang lagi. Bunyi termasuk energi. Kan tadi udah dijelasin Mbak Siti. Pertama saya jelasin energi kimia. Kedua energi kinetik. Ketiga energi listrik. Keempat energi bunyi. Contohnya yang dari radio. Oke, contoh lagi, lampu senter. Lampu senter, gimana nih lampu senter? Asalnya energi apa? Energi kimia dulu. Dari mana ini? Kenapa energi kimia dulu?
Sumber energinya si senter kan batu baterai. Tadi udah dibahas, batu baterai merupakan salah satu contoh dari energi kimia. Setelah energi kimia, dia berubah menjadi energi listrik. Setelah jadi listrik, jadi apa lagi? Menjadi cahaya. Ya, keklik 2 kali, terakhir jadi panas. Jadi ketahuan yang panasnya deh. Ya. Contoh lagi, orang lagi nabuh beduk. Energi apa? Pertama, energi kimia. Kenapa energi kimia? Dari nasi. Kemudian menjadi energi kinetik. Kemudian terakhir menjadi energi bunyi. Gampang itu. Nah, sekarang PLTA. Siapa yang tahu apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, gimana loh PLTA? Pertama, energi apa dulu? Wih, mantap Mbak Sumarni. Oh, ada. Ya, kalau ada mah ketahuan dong. Pertama, energi potensial dulu. Kenapa energi potensial dulu? Kenapa energi potensial dulu? Tahu nggak? Nah, PLTA itu cara kerjanya gimana? PLTA itu kan pertama pakai apa? Bendungan dulu kan. Pakai bendungan. Jadi air dibendung dulu. Contohnya kan PLTA di Jatiluhur. Ada bendungan Jatiluhur kan. Di Purwakarta. Nah, setelah dibendung, airnya disalurkan, jatuh. Ya, jadi diam dulu, betul ya, potensial. Nah, kemudian si air itu disalurkan, jatuh untuk menggerakkan turbin. Nah, di situ ada energi kinetik. Jadi bukan listrik dulu, tapi kinetik. Menggerakkan turbin.
Nah, turbinnya berputar menghasilkan listrik. Nah, jadi intinya adalah untuk menghasilkan listrik kita bisa menggunakan energi kinetik. Nah, energi kinetik ini bisa turbin yang digerakkan air, bisa turbin yang digerakkan uap, bisa juga turbin yang digerakkan oleh angin, ya. Oke. Oke, tadi berbicara tentang perubahan bentuk energi dan perubahannya. Nah, sekarang energi ini punya sumber, ya. Nah, sumbernya itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama disebut dengan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ini Mbak Monika apa nih, PL kinetik dulu baru listrik. Mbak Sumarni. Oke, jadi sumber energi ini yang pertama adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber energi yang jika sudah habis ya tidak dapat diadakan lagi, udah tamat. Contohnya apa? Yang saya tadi diceritakan di awal pertemuan, yaitu energi fosil, ya. Jadi energi yang berasal dari binatang-binatang purba, tumbuhan purba yang berubah menjadi minyak bumi, batu bara, dan mineral lainnya, itu termasuk ke dalam golongan energi yang tidak dapat diperbaharui, ya. Jadi ketika habis ya sudah, tidak bisa lagi digunakan, tidak bisa lagi diperbaharui. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, pintar, pakai kayu bakar. Kalau kayu bakar itu tergolong kepada energi yang baru, energi yang dapat diperbaharui, yaitu energi yang jika sudah habis dapat diadakan kembali. Contohnya energi angin, energi air terjun, energi matahari, energi pasang surut. Nah, ini baru agak lucu, namanya energi pasang surut, ya. Apa maksudnya energi pasang surut? Yaitu ombak, ya. Nah, kemudian energi biomas. Ada yang tahu apa ini biomas? Biomas itu merupakan energi yang didapatkan dari tumbuh-tumbuhan, ya. Sebenarnya contoh kayu bakar itu ya contoh sederhana. Kayu bakar bisa dipakai masak, betul.
dan sumber energi. Bisa jadi energi panas buat masak, bisa jadi energi cahaya buat menerangi gitu kan. Itu berasal dari tumbuhan yang bisa diperbaharui. Nah, aplikasi lainnya dari tumbuhan apa? Nah, sekarang sedang ya banyak juga penelitian yang mengembangkan bahan bakar yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Dan ada yang pakai dijadikan biodiesel, bahan bakar solar, mesin diesel yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Walaupun kandungan energi yang dihasilkannya belum saat ini belum bisa sama besarnya dengan energi yang dihasilkan dari sumber energi fosil ya. Ya sekarang pakai kayu bakar misalkan. Ya kayu bakar bisa manasin airnya bisa jadi uap. Uapnya bisa, kalau dulu kan bisa jadi kereta uap gitu, kereta api. Nah cuman butuh kayu bakar sebanyak apa untuk menjalankan kereta api sejauh ya katakanlah Jakarta Bandung lah. Kayu bakarnya masih segimana. Kemudian nanti kecepatan kereta apinya juga seberapa cepat, pasti lambat ya. Jadi itu tantangan bagi kita semua untuk mencari energi alternatif ya yang bisa diperbaharui selain menggunakan kayu bakar. Baik, yang tadi pengantar saja ya tentang energi. Nah, bentuk-bentuk energinya ada macam-macam, tapi kita akan fokus kepada energi mekanik ya. Jadi cuma fokus kepada dua. Energi mekanik ini ada dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik ya. Jadi yang namanya energi panas. Nah, energi panas itu sebenarnya kita sudah belajar waktu perpindahan kalor ya, pemuaian. Kan ada muai panjang, muai luas, terus muai volume ya. Nah, besarnya pemuaiannya sendiri tergantung dari jenis materialnya apa. Ada yang koefisien muainya tinggi, ada yang koefisien muainya rendah. Kalau koefisien muainya tinggi, maka perubahan panjangnya, perubahan dimensinya jadi lebih cepat per kenaikan suhunya gitu ya. Itu energi panas kan. Nah sekarang kita bicara tentang energi mekanik. Ada dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik ya. Ya gampangnya saya ngomong, hitung-hitungannya cuma dua masalah ini aja gitu, energi potensial dan energi kinetik. Dan saya rasa sangat mudah ya rumusnya, cuman kali-kalian doang sama kuadrat, ada dikit dikuadratkan. Jadi mestinya cuma dua pertemuan beres ya, pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan gitu, untuk bahas energi ini. Apalagi ini cuma 5 orang nih, yang lainnya nggak ada. Oke, kita mulai dengan energi potensial ya. Tadi kan ini habis energi kan masih ada materi lain Mbak Sumarni. Ada yang berikutnya nanti mungkin masuk ke gelombang, terus yang hafalannya masih banyak juga, sistem peredaran darah. Kemudian ya masih lumayan lah materinya, masih ada 3 atau 4 materi lagi yang saya mesti sampaikan. Semester kemarin kan 3 sistem peredaran darah. Oh, yang sekarang sistem pernapasan nanti. Sistem peredaran darah, kemudian kemarin itu ada gaya, massa dan berat benda, terus yang terakhir pesawat sederhana. Nah, sekarang energi dulu
Saya sengaja saya sampaikan dulu yang hitung-hitungannya, biar panjangnya dihitung-hitungan, yang lainnya mah cepet-cepet aja lah. Tapi ini juga gampang kok. Oke, secara matematis energi potensial bisa dirumuskan menjadi massa. M itu massa ya, massa M itu massa dikalikan G. Apa itu G? Masih ingat nggak? Baru kemarin. Apa itu G? Dan berapa besarnya? G gaya. Oke. Yang lain. Gaya apa nih? Gravitasi. Berapa besarnya? Percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat ya. Jadi W nya energi, besar energi ini didapatkan dari massa dikalikan gravitasi dikalikan H itu ketinggian. Energi ini satuannya joule, kemudian M nya massa, kilogram, gravitasinya G nya percepatan gravitasi meter per second kuadrat ya. Ya langsung aja ya contoh soal. Sebuah mangga tergantung pada pohonnya dengan ketinggian, silakan, dengan ketinggian 15 meter juga tinggi amat ya. Berapa ya? Pohon mangga biasa sih berapa sih? 4 meter lah. 4 meter. Dengan berat dengan ketinggian 4 meter dengan beratnya berapa nih? (0,5 kilogram lah, dengan ketinggian 4 meter. Berapakah energi potensial mangga tersebut? Silakan dicoba menghitung beberapa detik-detik terakhir sebelum habis. Teman-teman menghitung, saya juga menghitung. Teman-teman punya tugas, saya juga punya tugas. Oke, jawabannya 2 kata Mbak Mihwa. Kita simpan dulu, tunggu yang lain.
Yang lain belum nih? Mbak Meifuza, Mbak Siti, Mbak Sumarni. Saya bantu nulisin datanya. Tadi kan rumusnya udah diketahui. M sama dengan 0,5 kilogram. Kemudian hanya berapa? Hanya 4 meter. Kemudian ini udah paling kiri kalau di monitor saya. Kemudian ada apa lagi nih? Percepatan gravitasi. Kalau nggak disebutin ya berarti nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan energinya. Berarti rumusnya apa tadi? W sama dengan M kali G kali H. Ya paling gampang tuh. 19,2 kata Mbak Mihwa. Sembilan belas koma enam. Ya kalau B tinggal dicas dong. Sembilan belas koma enam joule. Oke, jadi teman-teman mesti hati-hati sama satuannya. Ini Mbak Monica 0,096, soalnya itu meter di kilogram dulu hitungnya. Gimana tuh maksudnya? Jadi ini mesti disamakan menjadi 500 gram ya. Karena yang lain kan meter second kuadrat.
Jadi gimana nih? Ratus dikalikan 9,8 dikalikan 4, hasil akhirnya berapa? Nih, dulu kita mengenal sistem apa namanya? Coba dilihat pelajaran semester 1 ya. Ada namanya besaran SI ya. Besaran standar internasional. SI ini punya kenal dua sistem ya. Namanya pertama MKS. Apa itu MKS? Ingat nggak? Oh, jadi saya yang salah ini mah. Ininya berarti benar, nggak usah diiniin, nggak usah diturunin. Jadi yang benar 19,6. Udah begini. Kalau CGS kan jadinya sentimeter gram sekon. Jadi ini meter temannya siapa? Kilogram. Sentimeter temannya gram. Jadi ini kilogram sama meter udah temenan nih. Masanya udah kilogram, tinggiannya udah meter, ininya udah meter. Jadi udah jawabannya benar yang tadi 19,6 joule ya. Oke, satu soal lagi sebelum ditutup. Mau dikasih soal gitu. Oke, ada yang nanya nih, Mbak Sumarni nanya, siapa yang bisa jawab? Coba dijawab. Udah, jawab aja pertanyaan Mbak Sumarni deh sambil nunggu waktu habis. Siapa yang bisa jawab nih?
Udah kejawab? Jadi ini sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya kan, sebelum UTS kan, tentang massa, gaya, dan berat benda ya. Besar percepatan gravitasi di bumi ya. Jadi kalau selama ngomongnya di bumi nih, nggak disebutin lagi di bulan, atau nggak disebutin lagi di Jupiter, atau nggak disebutin lagi di Mars, ya berarti itu di bumi. Nah, selama di bumi itu yang namanya gravitasi ini, percepatan gravitasi ini nilainya adalah 9,8 meter per second kuadrat ya. Sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya tentang gaya, massa, dan berat benda ya. Jadi kalau lupa lagi silakan nonton video YouTube ya. Disuruh nonton kok. Ya. Nah, di situ nanti dijelasin yang kemarin apa tuh 9,8, gimana ceritanya dan lain-lain ya. Oke, gitu kira-kira. Jadi kalau misalkan nanti ditulis di soal nggak ada, ya berarti udah otomatis gravitasinya berapa? 9,8 meter per second kuadrat ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup saja, karena sudah jam 11. Nanti latihannya lebih banyak minggu depan sekalian sama yang energi kinetik. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat beristirahat. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.